Pada video ini, kita akan mulai belajar membuat komponen sederhana, yaitu komponen yang menampilkan nama seseorang beserta nomor handphonenya seperti ini. Oke, kita mulai saja dengan menginstal atau membuat project melalui Create React App. Create React App ini berguna untuk membuat project React. Oke, kita langsung saja. Pertama-tama kita buka terminal. Oke, lalu saya masuk ke folder yang sudah saya buat, folder React. Kemudian kita copy perintahnya. Saya mau pakai yang versi TypeScript berikut. Oke, kita copy bagian ini dulu. Oke, lalu saya beri nama dasar React. Lalu kita copy sisanya. Template TypeScript kita copy. Kita paste lagi, enter. Kita tunggu proses pembuatan project baru melalui Create React App dengan menggunakan template TypeScript. Baik, kita tunggu sebentar. Prosesnya memang memakan banyak waktu untuk membuat project di awal. Jadi teman-teman harus bersabar, tergantung koneksi internet juga ya. Oke, proses pembuatan project baru sudah selesai. Lalu saya akan masuk ke directory project tadi, yaitu dasar React. Oke. Kemudian saya buka VS Code, text editor yang akan kita pakai melalui terminal. Saya ketikkan perintah berikut dan saya tekan enter.
Kita tunggu sebentar. Oke, VS Code terbuka. Oke, saya buka terminal yang tadi saya silang, saya tutup, lalu saya memilih untuk membuka terminal yang ada di dalam VS Code. Saya tekan Ctrl C. Oke, kita tunggu sebentar sampai ready. Nah, sudah ready. Saya jalankan perintah yarn start. Sebentar. Package. Oke, yarn start udah bener. Enter. Yarn start atau npm start juga bisa. Kita tunggu sebentar. Lagi memulai development server. Kita tunggu sampai halaman project terbuka di browser pilihan kita. Kita tunggu sebentar. Nah, ini halaman project React saat kita pertama kali menginisialisasi projectnya. Kita buka kembali text editor kita, VS Code. Saya minimize dulu untuk terminalnya dengan menekan tombol Ctrl C lagi pada keyboard. Lalu pada bagian app.tsx, teman-teman kalau pakai JavaScript tanpa TypeScript, ekstensi dari file bukan tsx melainkan JSX. TSX ini ketika teman-teman membuat project JavaScript tapi dengan TypeScript sebagai static typing layer. Oke. Pertama-tama saya buka file app.tsx. File ini sebagai entry point dari aplikasi kita, dari aplikasi React.js kita. Jadi setiap komponen yang kita taruh di sini, kita implementasikan di sini, pasti akan tampil di halaman. Oke. Untuk kasus ini saya hapus dulu. Saya hapus beberapa logo. Post.css saya hapus. Untuk sekarang saya belum membutuhkan. Oke, saya hilangkan sebagai berikut. Oke. Nah, sudah kosong seperti ini. Lalu kita mulai membuat komponen aja. Pada folder src, saya membuat folder baru yaitu folder components. Oke. Lalu saya buat file dengan nama kontak.tsx. tsx ini ekstensi dari komponen ya. Kontak ini nama dari komponen yang kita buat. Teman-teman bebas memberi nama apapun, tapi dalam kasus saya ingin memberi namanya adalah kontak. Oke, saya buat function komponen. Saya export default function tersebut. Oke. Lalu di sini saya mulai membuat komponen yang kita butuhkan, yaitu komponen kontak. Oke, ini adalah sintaks yang kita sebut sebagai JSX. Sintaks ini cukup mirip dengan HTML ya. Hanya saja sintaks ini digunakan pada React untuk membuat sebuah komponen, diimplementasikan pada environment JavaScript. Oke, kita lanjut aja bikin komponennya. Sini P,
Kemudian saya lihat oke, nama dan nomor telepon. Ryan Yuri. Kemudian nomor teleponnya saya copy dulu biar nggak ribet ngetik. Oke, saya copy di sini. Saya save. Setelah itu saya tekan Ctrl Shift I untuk melakukan formatting kode JavaScript menggunakan Prettier, ekstensi yang teman-teman bisa install di editor VS Code. Sebagai berikut, Prettier, teman-teman bisa menekan tombol Ctrl Shift I atau melakukan format dokumen dari klik kanan pada file terkait ini. Oke, kita lanjut aja. Kita akan menampilkan komponen yang kita buat pada file app.tsx. Oke, kontak. Oke, saya pakai fitur auto import yang ada pada VS Code. Oke, sebagai berikut kita lihat. Nah, sudah tampil komponen yang sudah kita buat tadi, yaitu komponen kontak. Teman-teman membuat sebuah file komponen seperti ini, teman-teman bisa menggunakannya berulang kali seperti berikut. Saya mengimplementasi tiga instance dari sebuah komponen kontak. Oke. Nah, seperti berikut. Jadi satu komponen bisa kita implementasikan berulang kali pada banyak bagian halaman web. Terserah teman-teman mau kasih di mana, di bagian atas, mau di bagian bawah halaman, terserah teman-teman. Oke, seperti berikut. Lalu kita lihat di sini tampilannya belum sesuai dengan yang ada di Figma ya. Belum kita kasih CSS untuk stylingnya. Mari kita kasih CSS untuk stylingnya. Kita buka VS Code. Lalu kita buka komponen kontak yang telah kita buat tadi. Kita lakukan styling menggunakan objek seperti ini. Oh iya teman-teman, jika sebelumnya teman-teman styling pada file HTML, pasti umumnya teman-teman melakukan inline styling seperti ini, width 32 px dalam bentuk string ya. Kemudian color red. Namun di React tidak seperti ini caranya. Kita menggunakan objek. Oke. Namun sintaksnya mirip-mirip dengan CSS pastinya. Di sini saya ingin padding atas dan bawah 16 pixel ya. Oke, padding atas bawah 16 pixel sebagai berikut. Border bottom 1 px solid. Saya copy warnanya. Oke, kita lihat. Nah, sudah ada bordernya, border bawah, kemudian ada padding atas bawah juga. Oke, lalu saya akan melakukan styling pada nama dan nomor telepon. Style font size 12 pixel untuk namanya. Color black pastinya. Lalu margin bottom 18. 8 18. Ini juga bisa langsung angka. Saya tekan Ctrl Shift lagi biar lebih rapi. Kita lihat. Oke. Kemudian font weight-nya 700 ya, alias bold. Oke. Cek lagi. Oke, sudah sesuai. Kemudian kita mulai styling untuk bagian nomor teleponnya. Oke, kita copy aja style dari nama, kita paste di sini. Oke.
kemudian font weight-nya bukan bold, color kita copy dari sini. Oke. RGBA 135, 152, 1861. Margin bottom tidak ada. Untuk nomor teleponnya kita lihat. Oke, sebagai berikut. Tapi sepertinya kekecilan ya waktu diimplementasi di halaman web atau komponen kita rubah jadi 16 saja agar terlihat lebih besar dari nomor telepon dan nama seseorang. Nah, seperti ini kan pas ya. Oke teman-teman, perlu teman-teman perhatikan di sini kok ada div style, ini namanya property pada komponen React umum digunakan, bentuknya mirip-mirip seperti atribut pada tag-tag elemen HTML itu. Dan bila ada prop yang katakanlah bentuknya seperti ini, oke, for ini khusus ya, for ini melambangkan loop kalau di JavaScript, dan ini bukan nama prop yang valid. HTML for misalkan seperti itu, dan umumnya dipakai untuk tag elemen label. Oke, kita lanjut. Ini kok namanya sama semua ya, nama, nomor teleponnya sama, sedangkan ini berbeda. Kalau kayak gitu, apa berarti saya perlu membuat file komponen lain, misalnya kontak Brian, kontak Steve, dan kontak Mark? Tidak harus seperti itu. Teman-teman bisa memanfaatkan komponen kontak yang telah kita buat dengan menggunakan yang namanya prop di sini. Misalkan saya lihat desainnya, oh nama dan nomor telepon ya, name, phone. Sebagai berikut. Oke, name saya ingin ya, prop ini berfungsi untuk menerima data di luar komponen yang kita miliki ini, menerima data yang ada pada komponen parent. Komponen parent itu adalah komponen yang menggunakan komponen kita. Komponen kita yang dalam konteks ini adalah komponen kontak. Oke. Di sini name saya implementasikan di sini. Name ini kan variabel dari objek pada function. Parameter saya taruh sini, name. Lalu di sini adalah phone. Oke, saya definisikan dulu propsnya di sini, tipe data props menggunakan TypeScript. Ini bukan sintak JavaScript melainkan TypeScript. Dalam kasus ini saya ingin mendefinisikan tipe data dari props yang saya implementasikan pada komponen kontak. Di sini name, namanya adalah string, phone juga adalah string, bukan number ya, karena phone kan umumnya dimulai dari 0 juga ya kadang-kadang ya. Sini react.fc props. Oke, sini saya perlu mengimport React dulu. Oke, sebagai berikut. Oke, kita buka app.tsx, parent komponen yang menggunakan komponen kontak kita. Name Brian Curie, phone kita copy sebagai berikut. Oke, lalu saya seperti ini. Kita lihat tampilannya masih sama, Brian Curie. Oke, Steve Jobs. Sekarang saya ganti name untuk implementasi komponen kedua, Steve Jobs. Di sini adalah Mark Alexanderson. Oke, nomor teleponnya harus berbeda juga, tidak boleh sama dengan Brian. Kita lihat. Nah, kita menggunakan satu komponen untuk implementasi yang berbeda. Di sini ada Brian dengan nomor telepon yang berbeda dari Steve Jobs maupun Mark Alexanderson. Oke. Jadi intinya di sini teman-teman bisa menggunakan satu komponen, satu file komponen untuk beragam implementasi
dan kita berikan data eksternal melalui props ini, name dan phone. Namanya bebas, tergantung teman-teman. Misalkan di sini ada country atau apa, itu bebas, ini tergantung teman-teman. Props itu ya variabel aja, variabel yang ada pada sebuah objek, sebuah komponen itu menerima argumen berupa props di sini. Dan di sini saya menggunakan fitur dari JavaScript dengan nama objek destructuring, digunakan untuk mengambil properti dari objek props tadi. Oke. Lalu kita coba commit aja ke kita terkait perubahan yang telah kita lakukan tadi. Oke, kita namai create contact component. Oke. Nah, itu tadi teman-teman, pada video ini kita telah belajar cara membuat komponen sederhana menggunakan React.js. Thank you.